Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Eko Prasetyo dengan NIM 185205111 dari kelas Elektro 5A akan mempresentasikan komunikasi fiber optik. Sebelum ke sistem komunikasi fiber optik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fiber optik dulu. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Serat optik terdiri dari dua bagian, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core ke dalam core lagi. Selanjutnya berdasarkan mode yang dirambutkan, single mode serat optik dengan core yang sangat kecil, diameter mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul ke dinding cladding. Mode multimode serat optik yang dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul di dinding cladding. Berdasarkan indeks bias core, setiap step indeks pada serat optik step indeks core memiliki indeks bias yang homogen. Graded indeks bias core yang semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada graded indeks, pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat graded indeks memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Komunikasi fiber optik media komunikasi digital pada dasarnya hanya ada tiga yaitu tembaga, udara, dan kaca. Tembaga kita kenal sebagai media komunikasi sejak lama, telah berevolusi dari hanya penghantar listrik menjadi penghantar elektromagnetik yang membawa pesan, suara, gambar, dan data digital. Berkembangnya teknologi frekuensi radio menambah alternatif lain media komunikasi. Kita sebut dengan nirkabel atau wireless, sebuah komunikasi yang dengan udara sebagai penghantar. Keunggulan dan kelemahan serat optik. Ada beberapa keunggulan fiber optik dibanding media transmisi lainnya, yaitu lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. 2. Bentuk yang sangat kecil dan murah. 3. Tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. 4. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. 5. Karena di dalam serat optik terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi fiber optik juga mempunyai kelemahan, diantaranya yaitu 1. Sulit membuat terminal pada kabel serat. 2. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Karakteristik fiber optik yaitu beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabyte per detik.
mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Biaya rata-rata per not cukup mahal. Media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Jarak transmisi yang lebih jauh atau 2 km sampai 60 km jaraknya. Aplikasi pada fiber optik yaitu ada pada bidang militer, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, bidang industri. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.